Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hidayatullah dengan NBI 14524000018. Saya akan mengerjakan tugas EAS dari mata kuliah Teknik Digital kelas R. Soal yang pertama, sederhanakan fungsi boolean f buka kurung a b c d tutup kurung bar a bar b c d ditambah a b bar c d ditambah a bar b bar c d ditambah bar a b c d ditambah a b c d ditambah a bar b c d ditambah bar a b c menggunakan KMAP dan uji menggunakan tabel kebenaran. Ini lembar jawaban saya. Fungsinya adalah f buka kurung a b c d tutup kurung sama dengan bar a bar b c d ditambah a b bar c d ditambah a bar b bar c d ditambah bar a b c d ditambah a b c d ditambah a bar b c d ditambah bar a b c. Kita ubah suku terakhir bar a b c menjadi bentuk 4 variabel agar mudah dimasukkan ke KMAP. Bar a b c sama dengan bar a b c buka kurung d tambah bar d tutup kurung sama dengan bar a b c d ditambah bar a b c bar d daftar mintem 1 bar a bar b c d itu 0011. Nomor 2 a b bar c d itu 1101. Nomor 3 a bar b bar c d itu 1001. Nomor 4 bar a b c d 0111. a b c d itu 111. Nomor 6 a bar b c d itu 1011. Nomor 7 bar a b c d itu 011. Penyederhanaan menggunakan KMAP. AB per CD itu tabelnya 00 01 11 10 untuk 00 0000 untuk 01 itu 0011 untuk 11 1111 untuk 10 0100. Pengelompokan grouping untuk grup 1 kolom 11 to share
metrim 3, M metrim 7, M metrim 15, M metrim 11, membentuk satu kolom vertikal hasil CD. Untuk grup 2 berisi 11 dan 10, kolom 01 dan 11, sel M metrim 13, M metrim 15, M metrim 9, M metrim 13, membentuk blok 2 kali 2 hasil AD. Grup 3 berisi 01, kolom 11 dan 10, sel M metrim 7, M metrim 6, hasilnya bar A, B, C. Uji tabel kebenaran. Untuk tabel A 0001111, tabel B 01100111, untuk tabel C 111011, tabel D 10111111. Untuk tabel metrim, M metrim 3, M metrim 6, M metrim 7, M metrim 9, M metrim 11, M metrim 13, metrim 15, output F 111111. Verifikasi dengan F sama dengan CD tambah AD ditambah bar A, B, C. Jika C 1, D sama dengan 1 metrim 3, metrim 7, metrim 11, metrim 15, F sama dengan 1, cocok. Jika A sama dengan 1, D sama dengan 1, buka kurung, metrim 9, metrim 11, metrim 13, metrim 15, tutup kurung, F sama dengan 1, cocok. Jika A 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1, buka kurung, M metrim 6, metrim 7, F 1, cocok. Soal yang kedua, rangkai counter 4 bit menggunakan flip-flop JK. Nah, ini rangkaiannya. Kita menggunakan 4 JK. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail di Proteus, dan saya sudah menggambarnya di Proteus, tapi saya akan menggambar ulang atau merangkai ulang di Proteus. Seperti tadi yang ada di gambar, kita memerlukan 4 komponen IC 7473. Seri
kita lihat dulu. U1-nya adalah di sini. Di sini adalah IC 7447. Nah, U1 dan U2 di sini. U2 U2 sama dengan A. Ini U2 sama dengan B. Kamu memerlukan 4. Nah, kita lihat gambarnya lagi. Inisial kita juga memerlukan logic start 2 buah logic start. Kita balikkan ini. Nah, kita balikkan semuanya ya. Ini kita untuk J dan K itu di sisi kanan. Biar tidak ada untuk clock juga kita memerlukan clock. Memerlukan 2 logika start, logic start. Nah, kita lihat gambar lagi. Kita memerlukan resistor sebanyak 8 resistor R100R. Kita lihat R1 nya tadi mana tadi, satunya di atas sendiri. Kita tarik ini untuk biar tidak mengganggu nantinya. Karena semua itu sama 100R. Tak apa ya, di sini aja. Kita sambungkan antara ini. Kita menggunakan yang ini ya, CA, jangan yang CC. Oh, kita juga kita sambungkan dulu
Nah, untuk pin yang ini adalah grounding, juga kita kasih resistor. Resistor, switch, kita pasang ke grounding. Sorry. Nah, pin yang ini adalah power. Nah, kita mulai dari sini untuk rangkaian untuk IC JKFF U3 B logika 1 masuk ke pin nomor 7, atau yang atas ini masuk ke pin nomor 7J, dan pin nomor 10 jadi disambung secara paralel. Nah, ini bertujuan agar flip-flop bekerja dalam mode toggling yang berganti status setiap ada detak clock. Nah, lalu kita sambungkan ke pin yang lain, pin J dan K, U 3 yang A dan J kita sambung seperti yang ini semua. Nah, kemudian pin clock kita sambungkan ke sini, clock itu sendiri ya, dan pin pin 9 dari U3B kemudian menuju clock bagian flip-flop berikutnya. Berarti ini sambungkan ke clock U3 yang A. Begitupun output atau key U3A kita sambungkan ke clock U2B. Nah, kemudian begitupun juga yang ini. Nah, lalu pin ini kita sambungkan ke IC 7447 yang pin D.
dan kita untuk logika start yang bawah kita sambungkan ke pin R atau reset di start IC 74473. Ini pin reset. Nah, dari output pin U2B yang output ini key, kita sambungkan ke pin IC 7447 yang C, dan yang output U3A yang Hi kita sambungkan juga ke IC 77447 ke pin B. Yang pin ini juga kita sambungkan ke pin A. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Clock output pin 9 atau Hi dari pin U3 kemudian menjadi menuju clock bagian flip-flop berikutnya. Aliran ini berlanjut secara berantai dari U3 ke U2 ya, yang kita sebut sistem repair counter. Nah, ini kita rantai pembentukan biner. Setiap flip-flop akan membagi dua frekuensi sebelumnya. Gelombang output dari keempat flip-flop Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 menghasilkan kode biner bit 4 bit. Decoder IC 7447. Kode biner tersebut masuk ke pin A, pin B, pin C, pin D pada IC 7447. Di sini biner diterjemahkan menjadi sinyal elektrik untuk menyalakan ruas-ruas lampu. Output visual, sinyal keluar lewat resistor 1-7 sebagai pengaman, lalu masuk ke 7 segmen. Hasil akhir kita bisa melihat angka desimal 0 sampai 9 di layar. Rangkaian ini
pencacah biner 4 bit yang terintegrasi dengan display 7 segmen. Sederhananya, rangkaian ini berfungsi untuk menghitung puls listrik dan menampilkan dalam bentuk angka yang bisa kita baca. Alur masuk input atau clock. Di sini terdapat clock. Clock generator yang memberikan puls sinyal kotak secara terus-menerus. Puls ini yang menjadi pemicu atau detak jatuh. Bisa sebagian seluruh rangkaian. Setiap kali sinyal bergerak dari titik ke rendah, rangkaian akan melakukan penghitungan. Sinyal di clock tidak masuk ke blok utama pencacahan, yaitu dua buah IC 7473 yang di dalamnya berisi total 4 JK flip-flop. Artinya, output dari satu flip-flop akan menjadi output bagian berikutnya. Hasil akhir dan adalah kombinasi biner 4 bit 0000 sampai 1111 yang merepresentasikan angka 0 hingga 15. Visualisasi hasil terjemahan dikirim ke 4 segmen display. Dia di antara IC 744 dan layar yang masuk register network R1 sampai R7. Ini bukan sekedar hasil, melainkan sebagai pembatas arus agar setiap segmen LED pada layar tidak menerima beban berlebih yang bisa menyebabkan kerusakan. Terdapat juga saklar switch dan resistor tambahan sebagai mekanisme kontrol manual pada sistem. Nah, itu penjelasan singkat. Mari kita running untuk rangkaian ini. Ya, sudah kita running. Kita sambungkan dulu switch ini agar bisa jalan. Kita masukkan logika 1 dan ini 10. Nah, jika 11 maka akan bergerak seperti itu. Rangkaian ini sudah berfungsi sesuai wajib. Kalau ada salah kata atau kesalahan
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.